Shalom Bapak Ibu, sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB 4 Maret 2024 bersama dengan saya Pendeta Ingkiriwang Berti Pariangan Tambunan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Balai Betua Putaran, Kalimantan Barat. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama mengakhiri kejalayan kita pada saat ini. Kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan detik ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar akan kelemahan kami, dan oleh karena itu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir, sehingga kami mampu untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan, dan terlebih mau melakukannya di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat 12 sampai 21. Kitab Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai 21 yang menyatakan, "Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja." Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Selagi Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, kesempatan, mari kita tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, menanti orang yang berjanji dengan kita terkadang dapat membuat hidup kita menjadi malas dan kesal. Padahal dengan kemajuan teknologi yang sudah semakin canggih dan modern, memudahkan kita untuk dapat melacak posisi sesama kita, sehingga paling tidak hati kita sedikit lega karena tahu posisinya ada di mana dan tibanya jam berapa. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana jika yang dinantikan itu adalah jawaban dari Tuhan yang waktu konsepnya berbeda dengan waktu manusia? Apalagi ketika kita menanti kondisi hidup kita lagi susah, kondisi hidup kita dipenuhi dengan pergumulan penderitaan. Akankah kita tetap sabar? Akankah kita tetap setia menunggu jawaban dari Tuhan? Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini,
kita diajak oleh pemazmur untuk menyadari bahwa tidak selamanya dimensi kehidupan yang penuh dengan ratap dan tangisan itu menjadi bagian dari mereka atau kita yang bergumul. Ajakan pemazmur dalam pembacaan kita bukanlah sebatas kalimat penghibur saja. Namun lebih daripada itu, pemazmur berangkat dari pengalaman iman dan kehidupan yang disaksikan dan hendak dipersaksikan olehnya. Pemazmur dalam bacaan kita hadir sebagai pribadi yang telah melalui berbagai pergumulan dan menikmati jawaban dari Tuhan. Sahabat GPB yang terkasih, ada karya Tuhan yang dirasakan oleh pemazmur, sehingga dalam pembacaan kita ia menjadi berkat melalui cerita hidupnya. Sahabat GPB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh pemazmur dalam pembacaan kita bukan ia terima hanya dari hasil menunggu tanpa berbuat apa-apa, melainkan ada harapan, melainkan ada penantian, ada keteguhan, ada kesabaran hati yang dimiliki oleh pemazmur, sehingga ia tetap setia dan tidak pernah melupakan Tuhan. Pemazmur dalam pembacaan kita mengungkapkan bahwa akan ada hukuman-hukuman Tuhan bagi mereka yang melupakan Tuhan, bagi mereka yang hidup terus dalam dosa dan kejahatan. Sehingga dalam pembacaan kita, khususnya di ayat 20 dan 21, sahabat GPB, pemazmur memanjatkan permohonan agar Tuhan bertindak kepada mereka yang berbuat jahat, agar Tuhan bertindak bagi mereka yang dikatakan sebagai orang fasik. Hal itu dilakukan oleh pemazmur bukan karena ia mencintai penghukuman, melainkan karena dia tetap berpegang pada pemahaman bahwa jika Tuhan menunjukkan kedaulatannya, maka akan ada kesadaran dari mereka untuk bertobat, untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, melalui renungan kita pada saat ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita, memberikan pemahaman bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan berdaulat untuk menghadirkan penggenapan akan harapan bagi setiap mereka yang berseru dalam kehidupan yang benar. Karena firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Dan itulah juga yang kita lihat dari pemazmur dalam pembacaan kita. Bagaimana dia tetap memegang janji Tuhan, bagaimana dia tetap melihat bahwa Tuhan berdaulat untuk menghadirkan penggenapan janjinya kepada semua orang, termasuk mereka yang menderita, mereka yang bergumul, dan lain sebagainya. Tuhan hadir, Tuhan peduli, Tuhan mengerti setiap apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Hal yang kedua dalam pembacaan kita adalah Allah selalu memiliki waktu yang tepat untuk bertindak. Saya katakan bahwa waktu Tuhan adalah bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Maka tugas kita adalah bagaimana mengimani. Tugas kita adalah bagaimana sabar. Tugas kita adalah bagaimana terus berdoa agar kita tetap kuat menjalani kehidupan ini. Bahwa akan ada waktu-waktunya Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu, sistem tabur tuai. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Namun ketika kita menaburkan hal yang baik, maka kita juga akan menuai hal yang sama. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka teruslah pegang janji Tuhan. Apapun yang terjadi, pergumulan silih berganti dalam kehidupan kita, pergumulan mungkin tidak pernah hilang dalam hidup kita, namun iman pengharapan kita harus tetap teguh, harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Lalu hal yang ketiga dalam pembacaan kita belajar untuk sabar dalam menanti kedaulatan Tuhan dalam hidup ini. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita juga kita belajar bahwa Tuhan itu adil. Bahwa kasih Tuhan itu tidak memandang siapapun. Ya,
Dan pemazmur katakan ketika orang fasik ya nyaman dengan apa yang ia lakukan, akan ada hukuman Tuhan. Namun ketika orang benar, orang yang tetap sabar, orang yang tetap rendah hati, memohon bimbingan Tuhan, itu pasti akan diberkati oleh Tuhan, akan dipenuhi damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupannya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, mari ketika kita memasuki masa-masa prapaskah saat ini, kembali kita menyadari akan pengorbanan Tuhan, kembali kita menyadari akan keteladanan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan nyatakan 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah di masa-masa prapaskah ini kita senantiasa introspeksi diri, kita senantiasa melihat, sudahkah hati dan pikiran kita taat dan setia pada Tuhan? Sudahkah hati dan pikiran kita menyenangkan hati Tuhan, baik dalam perkataan kita dan perbuatan kita? Selagi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita, teruslah kita menyenangkan hati Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji dan diagungkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami sapa dan kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Secara khusus Tuhan, untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada saat ini, kami belajar bahwa Tuhan berdaulat menghadirkan penggenapan akan harapan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Dan kami juga belajar bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami. Dan ajarkan kami untuk selalu sabar dalam menanti jawaban dari Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ini Tuhan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja, tetapi kami juga mampu menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup di tengah keluarga, di tengah gereja, maupun di tengah masyarakat. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai dengan ke pelosok, sehingga dalam kepemimpinan mereka punya sikap takut akan Tuhan, dan segala apa yang mereka putuskan bijaki hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Secara khusus untuk hasil pemilu, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Siapapun yang nantinya terpilih, kami percaya itu berasal dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk gereja kami GPIB, di mana tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Maret kami akan melakukan persidangan sinode tahunan GPIB 2024 yang akan dilaksanakan di Samarinda. Tuhan memberkati persidangan ini dari awal sampai akhir. Biarlah kegiatan ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk majelis sinode, untuk mupel yang ada di wilayah Indonesia ini, khususnya di 25 mupel yang ada. Tuhan memberkati sehingga koordinasi pelayanan tetap berjalan dengan baik. Bahkan jemaat Tuhan, jemaat mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia ini, Tuhan memberkati sehingga pelayanan kesaksian boleh berdampak luas dan menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga serahkan istirahat kami pada malam hari ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami. Dan izinkan kami untuk bangun di pagi hari untuk memulai aktivitas kami yang baru. Terima kasih banyak Bapak untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati program Morning Call, Night Call GPIB, sehingga program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, apapun pergumulan persoalan yang kita hadapi, sebesar apapun persoalan yang kita alami, percayalah Tuhan akan bertindak pada cara dan waktunya yang ajaib untuk membebaskan kita dari setiap pergumulan yang kita alami. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.